Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji serta teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Perkenalkan, saya Irwanto, mahasiswa program studi Sistem Informasi Angkatan 2022. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman untuk melihat bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat memotret suara hati masyarakat. Proposal skripsi yang saya ajukan berjudul Analisis Sentimen Publik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Platform X dengan model Indobird berbasis web. Mengapa saya angkat topik ini? Mari kita bedah di latar belakang slide selanjutnya. Cerita ini bermula dari sebuah fenomena besar yang sedang terjadi di negara kita. Kita tahu bahwa program MBG ini bukan sekedar program biasa, melainkan isu strategis nasional yang menyentuh jutaan siswa. Namun, di balik tujuannya mulianya, muncul perdebatan sengit di masyarakat. Ada yang mendukung karena melihat gizi dan ekonomi, tapi ada tidak sedikit pula yang melontarkan kritik tajam soal anggaran dan ketakutan akan implementasi yang kurang matang. Nah, perdebatan ini terjadi di ruang rapat tertutup, melainkan tumpah ruah di media sosial, khususnya di platform X atau Twitter. Dengan 25,2 juta pengguna di Indonesia pada tahun 2025, Twitter menjadi lautan data. Opini yang sangat masif, cepat berubah, dan sangat acak. Bayangkan jika pengguna kita harus membaca jutaan tweet itu satu persatu secara manual. Jelas mustahil dan tidak efisien. Disinilah letak permasalahan sekaligus peluangnya. Saya melihat ada kebutuhan mendesak untuk sebuah sistem yang cerdas. Maka, solusi yang saya tawarkan adalah menggabungkan kecanggihan model bahasa Indobird dengan kemudahan akses sistem web interaktif. Tujuannya sederhana, yaitu mengubah jutaan cuitan agar jadi data visual yang bisa dibaca dalam sekejap untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa belum ada yang meneliti ini sebelumnya? Tentu sudah ada, namun saya menemukan beberapa celah atau gap yang signifikan. Mari kita lihat tabel ini. Penelitian terdahulu, misalnya dari Tanaja et al. Tahun 2024 tentang Pilpres, memang menggunakan Indobird dengan akurasi yang cukup baik, yaitu 84,7%. Tapi, penelitian tersebut berhenti di tahap eksperimen model saja, belum menjadikan aplikasi yang bisa dipakai orang awam. Ada juga peneliti lain seperti Arista et al. Yang akurasinya bisa mencapai 94%. Namun sayangnya tidak dilengkapi dengan dashboard visualisasi. Kebanyakan peneliti yang ada juga lebih fokus pada isu politik atau produk komersial. Jarang yang menyentuh kebijakan sosial spesifik seperti makan bergizi gratis. Oleh karena itu, posisi penelitian saya hadir untuk melengkapi kekurangan tersebut. Saya tidak hanya berhenti di akurasi model, tetapi melangkah lebih jauh dengan membangun sistem web dashboard yang real time. Jadi, kontribusi utamanya adalah penghiliran teknologi dari sekedar kode di laptop menjadi sistem yang siap pakai untuk memantau kebijakan publik. Berangkat dari tantangan dan celah penelitian tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan kunci yang menjadi misteri utama penelitian ini. Yang pertama, dari sisi teknis modelnya, yaitu bagaimana kita bisa menerapkan Indobird agar ia paham mana tweet yang mendukung positif dan mana yang mengkritik ataupun negatif program MBG ini. Yang kedua, dari sisi validitas, seberapa akurat model tersebut. Kita perlu mengukurnya secara objektif menggunakan parameter seperti accuracy, precision, recall, dan F1 score agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketiga, dari sisi implementasi, bagaimana cara merancang sistem web yang tidak hanya canggih di belakang layar, tapi juga punya tampilan dashboard yang mudah dipahami oleh pengambil kebijakan.
Tentu saja tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi. Yang pertama, saya ingin berhasil menerapkan model Indobird untuk mengklasifikasikan opini publik di Twitter secara otomatis. Yang kedua, saya ingin mendapatkan angka pasti mengenai performa model dalam konteks kasus ini, apakah ia cukup andal atau tidak. Dan ketiga, output akhirnya adalah terwujudnya sebuah sistem informasi berbasis web yang menyajikan visualisasi data sentimen secara interaktif, transparan, dan informatif. Agar penelitian ini berdiri di atas fondasi yang kuat, saya menggunakan beberapa landasan teori utama. Yang pertama, konsep sistem informasi, di mana saya mengintegrasikan perangkat keras, lunak, dan data untuk mendukung keputusan. Yang kedua, analisis sentimen yang merupakan cabang dari NLP. Kita berurusan dengan bahasa manusia di media sosial seringkali kotor dan tidak baku. Peran NLP ini sangat krusial. Ada serangkaian proses pembersihan data atau pre-processing yang dilalui mulai dari membuang link sampah atau cleaning, memperbaiki typo, hingga memecah masalah menjadi kalimat dasar. Tanpa proses ini, AI tidak akan bisa belajar dengan baik. Lalu, mengapa saya memilih teknologi-teknologi spesifik ini? Untuk sumber data, saya memilih platform X atau Twitter karena sifatnya microblogging. Batasan karakter di Twitter memaksa orang untuk beropini secara to the point sehingga sangat kaya akan sentimen spontan. Untuk otaknya, saya menggunakan Indobird. Berbeda dengan algoritma lama, Indobird ini ibarat robot yang sudah sekolah membaca jutaan teks bahasa Indonesia. Dia mengerti konteks kalimat, bahasa gaul, dan bahkan sarkasme yang sering muncul di netizen Indonesia. Dan untuk wajah sistemnya, saya menggunakan teknologi web modern, yaitu menggunakan Next.js di front-end agar tampilannya cepat dan responsif, serta Fast API di back-end untuk menangani proses AI yang berat. Sekarang mari kita masuk ke dapur penelitiannya, yaitu metodologi penelitian. Objek yang saya teliti adalah teks opini publik. Saya tidak mengambil sembarang data, melainkan data spesifik yang mengandung kata kunci makan bergizi gratis atau MBG. Saya berencana mengambil sampel data primer sebanyak 2000 tweet dalam rentang waktu 1 tahun penuh dari Januari hingga Desember 2025. Mengapa setahun? Agar saya menangkap dinamika opini dari awal program dirancangkan hingga evaluasi pelaksanaannya. Selain itu, saya juga menggunakan data sekunder berupa model pre-trained Indobird dari Hugging Face. Perlu saya sampaikan juga bahwa proses pelatihan model AI kali ini membutuhkan komputasi yang berat. Oleh karena itu, instrumen yang saya gunakan pun harus memadai. Saya menggunakan perangkat dengan prosesor AMD Ryzen 5 dan paling krusial adalah kartu grafis Nvidia RTX 4060 16GB. GPU inilah yang akan bekerja keras melatih model agar prosesnya bisa selesai dalam hitungan jam, bukan hari. Dari sisi software, seluruh kode ditulis dalam bahasa Python untuk pengolahan datanya dan TypeScript untuk membangun webnya. Bapak Ibu, berikut adalah alur bagaimana otak AI saya ini dibangun. Dimulai dari crawling, yaitu panen data dari Twitter. Data mentah ini kemudian masuk ke tahap dataset preparation dan labeling manual oleh manusia untuk memberi kunci jawaban pada AI. Setelah itu, masuk ke tahap yang paling berat namun penting, yaitu pre-processing. Di sini data dicuci bersih melalui 6 tahap, yaitu cleaning, lower caching, normalisasi, stop word removal, dekolonisasi, dan stemming. Barulah data bersih itu disuapkan ke model Indobird dalam proses fine tuning. Disinilah model belajar mengenali, kalimat ini berarti positif, kalimat ini berarti negatif. Jadi model itu nanti tahu apakah kalimat itu positif atau negatif. Terakhir, model diuji atau dievaluasi untuk memastikan kecerdasannya sebelum dipakai dalam web. Setelah model AI pintar, langkah selanjutnya adalah membungkusnya menjadi aplikasi. Untuk ini,
Saya menggunakan model waterfall SDLC yang terstruktur. Dimulai dari analisis kebutuhan, apa saja yang diperlukan, lalu desain sistem, yaitu merancang tampilan dan database, kemudian masuk ke implementasi atau coding, yaitu menulis kode program. Dilanjutkan dengan pengujian, dengan cara memastikan tidak ada bug, dan ditutup dengan evaluasi dan pemeliharaan. Dengan alur ini, pengembangan sistem menjadi terarah dan minim resiko kegagalan. Sebagai penutup, saya menekankan bahwa penelitian ini bukan sekedar tentang algoritma atau kode program. Ini adalah upaya untuk memanfaatkan teknologi demi mendengar suara masyarakat yang lebih jernih. Saya berharap sistem yang saya bangun ini nantinya bisa menjadi alat bantu yang berharga bagi evaluasi kebijakan publik di Indonesia. Demikian presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dosen, dan teman-teman semua. Saya sangat terbuka untuk saran dan masukan demi penyempurnaan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.